Kalau mau tahu akar permasalahannya itu turun langsung. Ya, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu sudah tepat kalau menurut gua ya. Anda, Mas Farel, harus turun langsung ke barak tentara ya, di mana anak-anak ini dibina. Kan sudah terlihat jelas di barak tentara itu, anak-anak yang dititipkan di situ begitu happy, begitu senang. Karena apa? Karena di situ juga mereka nyaman, enak. Selain mendapatkan pendidikan yang bisa merubah perilaku mereka, tapi mereka juga happy, senang gitu loh. Anaknya yang dititipkan aja senang, yang khawatir cuman lu gitu loh. Ujung-ujungnya solusinya itu cuman rapat. Ya kalau menurut gua bullshit tuh rapat ya kan. Intinya kalau mau menyelesaikan permasalahan itu turun ke lapangan gitu. Bukan rapat. Beda sama Kang Deddy Mulyadi. Solusinya itu turun langsung ke lapangan gitu loh. Semenjak dia itu menjadi gubernur Jawa Barat, baru sekali dia masuk kantor, gengs. Kalian lihat sendiri ya guys, banyak pejabat ini yang bisanya cuman kritik doang, tapi nggak ngerti permasalahan di lapangan gitu loh. Bisa dibilang cuman pinter teori doang gitu. Tapi disuruh turun ke lapangan ya alasannya ada aja. Jadi dia sendiri aja anti kritik gitu. Kok ngomongin orang lain gitu. Ketika dia mengkritik KDM nih, ada seorang anggota DPRD RI ya gengs, yaitu Farel ya. Muncul videonya yang mengkritik KDM, yaitu Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Si Farel ini mengkritik soal kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu anak-anak sekolah SMA yang nakal itu dititipkan ke barak tentara. Ya emang sih si Farel ini tidak ada mengatakan kalau dia itu tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Tapi kalau kalian dengerin videonya sampai habis itu ya seperti itulah ya gengs ya. Intinya dia itu nggak ngerti permasalahan di lapangan gitu loh. Dia itu cuma bisa teori. Apakah bisa teori yang dikatakan dia itu diterapkan oleh semua siswa gitu? Enggak kan gitu loh. Jadi teori itu banyak. Jadi harus turun langsung ke lapangan biar tahu nih permasalahannya. Ini anak, dengan cara anak nakal ini dititipkan ke barak tentara, itu kan harapannya supaya anak-anak ini bisa disiplin gitu loh setidaknya. Ujung-ujungnya solusinya itu cuman rapat. Ya kalau menurut gue bullshit tuh rapat ya kan. Intinya kalau mau menyelesaikan permasalahan itu turun ke lapangan gitu. Bukan rapat. Beda sama Kang Deddy Mulyadi. Solusinya itu turun langsung ke lapangan gitu loh. Semenjak dia itu menjadi gubernur Jawa Barat, baru sekali dia masuk kantor, gengs. Kebanyakan dia turun langsung ke lapangan. Itulah yang harusnya bisa diterapin ke semua daerah lah ya. Ya mungkin bisa juga diterapin di Batam ya. Karena ya tahu sendiri lah di Batam sekarang tuh rawan banget, gengs gitu. Karena saat ini yang dibutuhkan tuh bukan rapat doang gitu loh, tapi kerja nyata. Jangan cuma pintar berbicara doang di ruangan AC, di kursi empuk. Ya enak aja dia mengkritik ya kan. Belum tentu orang yang pintar bicara itu pintar bekerja di lapangan. Oke, kita langsung aja lihat ke video. Apalagi orang tua mana yang khawatir? Anak-anak yang dititipkan di barak tentara itu semuanya orang tua itu rela gitu loh. Justru malah seneng anak mereka tuh dititipkan. Karena orang tua itu udah pusing juga ngurusin anak itu gitu. Karena sulit dibilangin, mungkin dibilangin juga ngelawan ya kan. Gak ada orang tua yang khawatir dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat. Lo ngadi-ngadi sih ya kalau ngomong. Pinter amat berteori doang. Solusinya apa? Solusinya cuman nanti saya akan rapat dengan ini adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Justru itu, Anda, Mas Farel, harus turun langsung ke barak tentara ya, di mana anak-anak ini dibina. Kan sudah terlihat jelas di barak tentara itu, anak-anak yang dititipkan di situ begitu happy, begitu senang. Karena apa? Karena di situ juga mereka nyaman, enak. Selain mendapatkan pendidikan yang bisa merubah perilaku mereka, tapi mereka juga happy, senang gitu loh. Anaknya yang dititipkan aja senang dititipkan di barak tentara gitu loh. Sekarang gini, nggak usah panjang lebar ngomongin undang-undang ya. Kalau mau tahu akar permasalahannya itu turun langsung. Ya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi
Itu sudah tepat kalau menurut gue ya, karena dia tahu turun langsung permasalahan anak ini apa. Kalau menurut gue sudah meliputi semua sih, ya nggak usah melibatkan banyak instansi gitu loh. Karena di dalam barak tentara sendiri itu kedisiplinan, spiritual dan segala macam itu semua lengkap gitu loh. Psikologis apalagi. Si Farel ini juga harus menerima tantangan dari Om Zen juga ya. Jadi Bupati Purwakarta ini, karena harus turun langsung ke lapangan biar tahu akar permasalahannya gitu loh. Bukan hanya mengacu dengan undang-undang, ujung-ujungnya solusinya cuma rapat. Nah ini ada video dari netizen ya gengs. Karena di akhir video si Farel ini mengatakan, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi persoalan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nah ini ada salah satu netizen yang mungkin merasa kalau menanggapi perkataan Farel, kritikan Farel itu tidak cukup untuk di komentar saja, tapi harus dibikin video. Nah ini ada videonya. Ya sepakat, karena ya seperti yang gua bahas tadi ya. Jadi mungkin di pikiran Farel ini di barak tentara itu anak-anak ini dididik dengan keras gitu kan. Dan setelah itu anak-anak ini menjadi anak yang keras, bukan yang tegas. Nah itu kan ketakutan-ketakutan yang, jadi ketakutan-ketakutan yang dia ucapkan itu kan yang dia tidak ketahui di lapangan gitu. Jadi kebijakan yang Dedi ini tidak ada pemaksaan. Jadi anak-anak yang dibawa ke barak TNI itu atas persetujuan dari orang tua dan kemauan dari anaknya juga gitu loh. Jadi nggak ada itu, ini anak nakal harus ciduk taruh di barak tentara. Enggak. Kalau orang tuanya tidak setuju, ya sudah gitu loh. Jadi yang dilakukan Kang Deddy ini tidak, selama ini belum ada penolakan ya dari orang tuanya juga setuju gitu loh. Kalau anak-anaknya dididik biar disiplin, karena di dalam barak tentara itu semuanya lengkap gitu loh. Mulai dari ya kedisiplinan ya kan. Kita juga udah lihat ya kan, anak-anak yang ditaruh di barak tentara itu justru senang dan betah gitu loh. Dan ada satu orang tua yang anaknya ini nggak mau ditaruh di barak tentara karena dia sudah sadar, sudah berjanji tidak akan membolos sekolah lagi. Tapi orang tuanya ini justru iri gitu loh dengan anak-anak yang lain, karena salah satu orang tua ini pengen anaknya itu dititipkan ke barak tentara gitu. Tapi anaknya sudah sadar duluan, kan itu bagus kan? Seperti itu. Jadi ya fenomena yang justru membuat anak-anak ini berubah gitu loh. Kalau anak ini nakal, ya otomatis akan dititipkan ke barak tentara itu. Ini atas persetujuan dari orang tuanya. Jadi bukan sekedar teori tapi nggak tahu permasalahan di lapangan gitu. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.